Baik guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri antah berantah. Guys, banjir bandang yang terjadi di Sumatera memang menyita perhatian publik hingga seluruh netizen beberapa sudah sekitar hampir beberapa minggu ini memang marak membicarakan atau mengulas tentang banjir bandang Sumatera Utara. Ya nggak cuma akibatnya dari pembalakan liar, ya hingga terbongkarnya kayu-kayu gelondongan yang menyebabkan banjir itu juga memang mengungkap semua sisi gelap kejahatan pemerintah kepada rakyatnya kali ini dibongkar sendiri oleh alam. Ya. Nah, namun ada yang lucu nih, guys, dari anggota DPR satu ini ya, namanya Andy Patwijaya ya, yang anggota DPR ini ya viral setelah ucapannya saat rapat DPR RI dengan menyindir ya, Irferi Urandi dengan nada tinggi dan sinis ya, kalimatnya kira-kira seperti ini guys, "Orang yang cuma datang sekali, seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal, ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah nggak ada ya, padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana." Ya, ya itu kalimatnya yang kira-kira, memang bikin rakyat ini jadi geram gitu ya. Nah, ini sih seperti buka borok sendiri ya guys ya, karena di Indonesia ini ya, terkenal dengan istilah netizen yang super julid nih ya, dengan nggak pakai lama ya pokoknya data yang super dahsyat dari anggota DPR ini yang katanya merakyat ya, langsung deh diobok-obok sama netizen guys ya. Oke, nggak pakai lama ya, media langsung aja menulis artikelnya yang berjudul, "Isi garasi Undipat anggota DPR yang sindir donasi 10 miliar si paling Aceh, harta kekayaannya tembus angka 14 miliar." Keren, guys. Oke, kita coba, kulik-kulik sedikit ya, guys. Angkanya berapa sih apa sih yang menyebabkan angka itu bisa tampil dan apa sih isi harta-hartanya yang sampai 14 miliar itu ya. Kalau disumbangkan semua sih dia bisa tiba-tiba jadi pahlawan ya, mungkin bisa langsung diangkat jadi gubernur gitu ya, sama rakyatnya sendiri ya. Baik guys, nah si Andy Pat ini ya pernah bekerja sebagai teknisi di Double A Group ya, kalau menurut berita kita coba kulik sedikit. Nah, kemudian dia bergabung dengan PT Kaltim Primaqual di Kalimantan Timur ya. Nah, sampai 2011 Andy Pat terjun ke dunia politik bergabung dengan Partai Gerindra. Ah, ya, si Andy Pat ini juga sendiri terpilih ya menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan, Dapil Kepri, Kepulauan Riau. Oke, dilihat dari LHKPN nih guys, nama lengkapnya Mereza Andy Patwijaya ya, memiliki harta sebanyak 14.355.375.506 ya. Ini masih rupiah, belum dolar guys. Ya ada yang semua pakai pakai dolar mungkin ya. Oke, nah rinciannya satu nih ya, yang bagian A ya, tanah dan bangunan itu 2,5 miliar rupiah. Oh ini udah di total ya. Nah, dari 2,5 miliar itu dirinci lagi satu ya, tanah meluas lagi. Tanah seluas 123 meter persegi di Kabupaten Kota Tangerang Selatan ya. Hasil sendiri ya, 1 miliar rupiah di Tangerang nih. Nah, berarti kalau saya Jakarta ini dekat di Tangerang ya. Nah, terus yang kedua ya, tanah seluas 205 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor hasil sendiri ya 1 miliar rupiah. Yaitu nggak tahu nih 1 miliar rupiah ini udah menurut NJOP atau memang dikalkulasi sendiri gitu. Ya. Tiga, tanah seluas 105 meter persegi di Kabupaten Kota Bogor hasil sendiri 500 juta rupiah. Oke, guys. Keren ini ya. Nah, sekarang masuk ke mobil-mobil garasi mewah nih, ya kan. Ya sebenarnya sih, kalau gambar di netizen, gambar di media sosial itu cuma hiasan aja ya. Nggak tahu itu yang difoto itu garasi siapa ya. Ya entah mungkin anggota DPR yang lainnya, entah mungkin garasinya artis, ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas, dari LHKPN dia cuma punya alat transportasi mesin sekitar
miliar ya, mohon maaf, 2.596.000.000 rupiah. Ya, kita sebagai netizen kalau salah ucap langsung kena delik gitu kan. Tapi kalau pejabat yang berkali-kali bohong itu ya dianggap angin lalu lah ya kan. Karena memang rakyat ini super baik lah. Baik guys, yang pertama mobil ya, SUV premium GWM, aduh sebutnya gimana ya? GWM Tank 500 HEV ya, tahun 2024 ya. Hasil sendiri ya senilai 1.196.000.000 rupiah. Nggak tahu nih mobil model apa nih. Mungkin jarang lewat kali ya di kalau kita lihat keseharian rakyat kecil gitu kan di jalan raya. Ya, kedua, mobil Honda CR-V tahun 2019. Nah, kalau ini sih sering lihat ya. Ya, di jalan-jalan ada lah. Hasil sendiri juga guys, senilai 400 juta rupiah. Nggak tahu ini mobil second, mobil baru, atau memang mobilnya masih fresh gitu. Ketika beli gitu, ya harganya sekarang dinilai ditaksir di LHKPN ini 400 juta rupiah ya. Oke, yang ketiga ya mobil Toyota Alphard tahun 2021, hasil sendiri ya 1 miliar rupiah ya kan. Nah terus yang bagian C ya, harta bergerak lainnya 52 juta rupiah. Yang ke bagian D, surat berharga ya. Ini totalnya 5 miliar gile. Eh, kalau surat berharga aja udah punya 5 miliar itu udah bisa nambah isi garasi juga ya sebenarnya kalau ketika surat berharga itu diuangkan. Oke, dan E ya, kas dan setara kas ya, 2.207.375.506 rupiah. Nah, nggak tahu apa termasuk uang yang di kantongnya, dihitung juga, nah, atau ya uang yang belum tercatat gitu ya. Kita nggak tahu ya uang yang belum tercatat di mana gitu. Ya, semoga aja nggak ada. Nah, tapi yang sudah tercatat adalah 2.207.375.506 rupiah ya. Ya semoga uang kas dan setara kas ini bisa langsung disumbangkan ya setelah memang viral ini. Oke, terus harta lainnya ya senilai 2 miliar rupiah. Nah, jadi memang totalnya 14.355.375.506 rupiah. Oke guys. Nah, dari kondisi viral seperti ini, memang netizen itu, cepet banget langsung me menguliti ya, menguliti kondisi menguliti hasil ucapannya, Andy Patwijaya ini. Nah, nggak pakai lama kita coba bongkar di X nih, guys. Dari Yanti ya, @ds_yanti ya, Pak Seskap lihat itu isi garasi anggota DPR dan sampaikan ke Pak Prabowo ya. Ya, karena di sini Seskap ya, Teddy ya, yang lagi memberikan bantuan di Aceh ya, lagi berjibaku ya, memberi bantuan di Aceh ya. Memang kita patut apresiasi ya. Ya rakyat, netizen seperti Yanti ini melapor ke Pak Seskap. Ya semoga aja seperti tindak lanjut ya isi garasi ya. Mungkin bisa bisa langsung isi garasi bisa langsung ditarik, untuk segera didonasikan ke rakyat Aceh. Ya terutama bukan bentuk bentuk uang atau bentuk barang lainnya gitu kan. Langsung aja dibeliin makanan langsung bagi-bagi ya. Oke, dari Pam Swakarsa ini ya, memang kalau netizen kalau ngomong itu bebas-bebas saja, ya kita nggak bisa menyalahkan itu namakan netizen. Ya oke, dari @pamswakarsa_ ya. Yok kuliti sampai ke ubun-ubunnya. Wahai para netizen budiman, udah jelas koruptor ini orang, akunnya juga sudah digembok. Ya Allah, Pak. Makanya kalau kalau ngomong itu sebagai wakil rakyat tuh harusnya dipilih-pilih dulu, Pak, ya. Ya, diwanti-wanti ya, nggak usah asal emosi gara-gara nggak viral, ya, nggak seviral Ferry Irwandi langsung komentar gitu ya, nggak bisa juga begitu, ya. Karena memang kinerja pemerintah dan bawahan jajarannya itu nggak seperti netizen gitu yang cepet banget mengulik ya. Ya mungkin juga bawahan apa, bawahan Bapak ya, bawahan yang disebut itu Kominfo gitu ya, ya memang juga sudah geram juga dengan, kondisi atasannya yang memang ya cuma
bisanya nyuruh-nyuruh aja atau memang cuma perintah-perintah aja gitu? Atau cuma komentar aja, sekedar komentar, ya gaji lu lebih gede gitu. Sementara yang lembur-lembur ya memang bawahannya ya itulah curhatan ya, karena memang juga saya pernah jadi bawahan gitu. Iya, dari kali ya. Buat yang ya @kali_hunter nih ya. Buat yang bingung kenapa netizen suka ngulik-ngulik harta pejabat, jadi mereka ini digaji pakai uang negara, uang pajak masyarakat. Jadi misal ada temuan tidak lazim supaya segera diaudit asal muasalnya. Iya bagus, memang segera ya langsung ya. Oke, ini ada komentar bijak dari apa nama dari Bagus Sudarma ya. Sudarma_bagus ya. Jangan suzon guys ya. Dengar-dengar mobilnya mau dilelang, dilelang dan uang lelangnya buat donasi Musibah Sumatera kalau belum terkumpul 10 M katanya. Rumahnya juga mau dijual. Dia ingin ngasih lebih dari yang Ferry Irwandi kumpulkan. Dia pengen buktiin kalau dia bisa lebih dari Ferry Irwandi. Ya, oke, kita put apresiasi ya guys. Semoga itu bisa terlaksana guys. Ya, oke. Oke, dari ya, nggak usah sebutin, nama akun ya, tapi kalian bisa baca sendiri ya. Ya, kalau ini dia dikirim meme nih ya, di Indonesia, orang tidak mungkin kaya raya kecuali mengeksploitasi alam atau mengeksploitasi manusia. Iya, ya kalau mengeksploitasi binatang ya mungkin, jarang-jarang laku ya. Kalau di luar negeri sih apapun bisa bisa dikreasikan gitu kan. Mungkin kalau ketika mengeksploitasi binatang bisa masuk di kontennya wildlife gitu kan. Ya konten-kontennya perbinatangan gitu, itu bisa viral gitu, bisa laku juga. Cuma memang kreativitas pejabatnya di sini ya cuma sekedar untuk mengeksploitasi alam atau mengeksploitasi manusia. Ya, bagus bagus, betul juga sih. Nah, dari FA ya, FAGTNG ya. Ya, negara hadir cuma mungut pajak ya. Di luar negeri pohon ditanam, di dalam negeri pohon ditumbak ya. Hutan sendiri dirusak kena deforestasi. Hutan tropis Brazil dia sumbang 16 triliun. Waduh. Giliran bencana nolak bantuan asing. Ini nyindirnya nyindir nyindir parah sebenarnya, langsung menusuk ke jantungnya ya pemimpin tertinggi yaitu presiden. Memang sempat, diumumkan bahwa dia akan tanam pohon di Brazil ya, tapi kita nggak komentarin itulah, kita tetap fokus kepada anggota DPR ini yang memang kenyataannya sudah bikin geram netizen, guys. Nah, ya dari Fadil Ramayana ya, Fadil Ramai 6899493 nih, wajib dinepalkan nggak yang kayak gini? Iya, aduh ini ajakan-ajakan berbahaya ya, kita nggak terlalu ini ya. Oke, ya yang kocak lagi satu lagi ya. Nah dari Tarina Art ya, pejabat-pejabat yang matanya minta dicolok. Oke. Oke guys, ya kalau memang dikulik-kulik itu kita bisa habis sampai 30 menitan ini ya. Baik guys, itu aja sekilas ya kita coba bahas ya, kita coba kulik-kulik ya, apa komentar netizen yang memang menjadi beban, ketika saat kondisi sulit seperti ini, bisa-bisanya anggota DPR, mengucapkan sesuatu yang bikin geram netizen. Ya, ya semoga ini menjadi ya pencerahan dan juga menjadi koreksi bagi anggota DPR yang lainnya agar segera berhati-hati untuk berucap. Nah, karena memang mereka adalah pejabat publik yang digaji oleh rakyat dengan pajak. Ya, baik guys, sekian dari saya orang lembur dari ujung negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.